Halo teman-teman, terima kasih sudah mau belajar Binary Bot setiap hari bersama saya Kokoriko di channel YouTube Free Binary Bot Tutorial. Beberapa hari yang lalu, kalau teman-teman ingat atau kemarin nih, saya lupa nih, kita sempat membahas tentang market tick duration, ya teman-teman ya. Ya waktu itu kita deteknya masih manual atau semi manual lah. Nah, sekarang bagaimana cara mendeteksi market tick duration yang otomatis gitu ya. Yang otomatis tapi masih dengan cara yang mudah. Sebenarnya banyak caranya ya. Ada cara yang mudah tapi tidak terlalu, ya bisa dibilang akurat ya. Tapi belum sampai ke final. Ada yang lebih kompleks tapi udah langsung dapat resultnya. Finalnya gitu. Nah, intinya how to detect market tick duration kemarin dengan cara manual pun, semi manual pun bisa ya, dengan bantuan si user. Cuma kan itu nggak otomatis gitu. Nah, sekarang gimana robot dengan sendirinya tahu ketika si user atau klien kita mau ganti market. Misalnya tadi marketnya market 1 second diganti jadi market 2 second, si robot tahu perubahan itu ya, tanpa user kasih tahu ya. Jadi user hanya men-change saja, mengganti aja si marketnya tanpa memberitahukan ini 2 second loh, ini 1 second loh, seperti manual kemarin. Nah, kita belajar tentang itu ya hari ini ya. Nah, ini ilmunya sayang sekali untuk dilewatin sih teman-teman sebenarnya. Triknya, strateginya, logikanya, algoritmanya sayang banget untuk dilewatin. Nah, kita pakai contoh ini, volatility 10 yang 1S ini kan 1 second. Kita udah tahu itu 1 second. Ketika kita ganti ini 10, yang ini yang nggak ada 1S-nya, berarti ini 2 second. Oke, kita ambil yang 2 second dulu ya. Nih, volatility 10 yang 2 second ya. Yang 2 second ya, kita langsung ke ini aja. Ke blok 2-nya aja. Kita bikin nih variabel kita untuk testing supaya teman-teman makin paham. Kita bikin variabel step by stepnya ya. Temporary time, temporary time. Set temporary time. Di sini di binary ada urusan waktu, di binary terus tools time. Ada yang namanya second since epoch. Itu artinya nih, kalau teman-teman baca, detik sejak 1 Januari 1970 kalau nggak salah. Jadi itu kesepakatan aja ya, kesepakatan programmer sedunia kali ya, atau kesepakatan penanggalan gitu. Kesepakatan penanggalan dihitung dari 1 Januari 1970 ya. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Nah, ini taruhkan di sini. Artinya kita dapat detiknya nih. Jadi ini kalau di binary detik ya. Mungkin di bahasa programming lain millisecond. Ini secondnya, detiknya langsung. Jadi kalau mau millisecond ya dikali 1000. Nah, selanjutnya dicek nih. Kita bikin variabel tadi kan time. Sekarang now time. Ya, now time yang sekarang. Set now time, sama juga ini juga second since epoch ini ya. Jadi diukur time-nya yang sebelumnya, sekarang now time-nya. Nah, habis itu kita bikin ini ya. Nah, nggak usah selisihnya, nggak usah dibikin variabel, langsung ditampilkan saja nih, notify. Kita bikin teks, pakai teks ini maksudnya. Tick duration ya, tick duration adalah time yang sekarang dikurang, atau time yang terbaru ya, sekarang ya, time sekarang dikurangin time yang sebelumnya, time. Jadi ada operator pengurangan masuk ya, logikanya masuk
Mudah banget ya logikanya teman-teman ya. Temp time yang sekarang, now time yang sekarang dikurangin temp time yang sebelumnya. Yaitu kan itu artinya selisih waktunya. Kira-kira didapat seperti itu. Nangkep ya? Nangkep effortnya dan tujuan utamanya ya. Mencari selisih waktu itu antara tik tek itu berapa? Dikurang now time, ambil dari sini, dikurang temp time berapa detik gitu. Jadi saya pengen tahu sestabil apa sih koneksi saya, sestabil apa sih server binary gitu ya. Banyak faktor sih teman-teman. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, perlu teman-teman tahu. Misalnya idealnya market volatility 10 adalah 2 tick ya. Tapi tick yang didapat oleh robot di komputer teman-teman, di laptop teman-teman, di handphone teman-teman itu nggak selalu ideal. Bergantung koneksi internet teman-teman, bergantung kesibukan server binary teman-teman. Saya yakin sih server binary udah dipersiapkan sedemikian masif sih, harusnya nggak terlalu terjadi masalah. Yang sering masalah adalah antara di tengah-tengah koneksi kita ini teman-teman, antara server dan koneksi device kita. Itu yang membuat kadang-kadang misalnya durasinya 2 tick, bisa jadi ntar 3 tick, bisa jadi 1 tick, bisa jadi 4 tick, bisa jadi berapa tick ya, macam-macam. Dari situ ya, itu yang membuat kok ticknya bisa, kalau teman-teman lihat kok beda-beda gitu ya. Padahal idealnya adalah 2 tick, 2 tick, 2 tick, 2 tick. Atau enggak market 1S berarti 1 tick, 1 tick, 1 tick, 1 detik, 1 detik, 1 detik gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan aja nih ya. Ini sangat-sangat bergantung koneksi. Nah, setelah dinotifikasi, teman-teman set temp time ini jadi now time yang tadi. Now time. Jadi dipindahin. Now time yang baru itu jadi temp time yang lama. Untuk nanti now time yang baru diisi dengan nilai second since epoch yang baru lagi. Jadi dipindahin terus ya. Yang baru jadi lama, yang baru dapat lagi, yang baru jadi lama, yang dapat. Untuk dikurang-kurangin terus, ditampilkan terus di sini. Nah, purchase rice ini nggak boleh teman-teman dilihat seperti ini karena nggak akan jalan si robotnya, karena dia butuh blok purchase rice. Tapi teman-teman bisa akali dengan if false untuk eksperimen testing. False itu artinya dia nggak akan pernah masuk sini sebenarnya. Jadi dia ini blok yang kita anggap tidak pernah jalan ya. If false purchase, sengaja kita bikin gitu untuk melihat ininya, testing. Oke, sesimpel ini ya teman-teman ya. Sekarang kita testing dulu aja, kita running. Ini market volatility 10 indeks. Nih, untuk tick duration 6, 3. Nah, teman-teman perhatikan 6, 3, 2, 2, 1, 2. Nah, teman-teman lihat tadi 6 itu kan dari nih, selisih dari temp time ini sama now time ini, dari blok 1 ke blok 2. Ternyata si robot butuh 6 detik. Ya. Saya nggak tahu ya, tolong koreksi saya. Mungkin setahu saya itu tergantung kinerja device-nya teman-teman. Semakin cepat, saya nggak tahu bergantung RAM atau enggak ya. Harusnya semakin cepat detiknya semakin dempet, semakin cepat gitu. 1 detik, 2 detik harusnya cepat di prosesnya. Tergantung prosesornya gitu. Itu menurut yang saya tahu begitu ya. Karena setahu saya Google Block Key yang dipakai oleh platform binary itu dia client side itu ya, semua kodenya ada di sisi klien, ada di laptop teman-teman, ada di handphone teman-teman, yang artinya kerjanya bergantung device teman-teman. Nah, itu setahu saya, itu logika saya. Nah, teman-teman lihat sini 2, 2, 1, 3. Kalau teman-teman lihat lognya di sini, nih 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, ada 4, 2, 2. Nah, ini koneksinya lagi. Nah, itu dari 8 ke 12 ya, benar 4, 12 ke 13 1 ya, betul gitu ya.
2 2 1 3 2 2 1 2 4 1 1 4 1 2 2 1 2 2 3 3 3. Nah, dari teman-teman lihat ini sekilas, ini teman-teman antara pilihan 2 detik atau 1 detik, 2 detik atau 1 detik. Secara kasat mata gini, kalau kita ngelihat adalah ini 2 detik, dan benar ini market volatility 10 yang 1 detiknya itu bernilai 2 detik ya. Lalu bagaimana cara robot menentukan? Itu kan cara kita user menentukan dengan cara melihat ini, melihat deretan angka ini, lalu oh menurut saya ini 2 detik ya, gitu. Tapi robot harus dihitung kan, harus dihitung. Saran saya adalah teman-teman boleh kembangkan lagi, teman-teman silakan download robot ini. Saya nggak akan lanjutkan lagi coding robot ini. Saya hanya kasih saran, teman-teman boleh ambil misalnya 30 tester, 30 tick duration, lalu dirata-ratain. Nah, gitu. Itu menurut saya cara yang ideal. Cara yang ideal dirata-ratain ya, dirata-ratain. Kalau dia sekitar 1 detik ya, plus minus 1 detik, maka robot harus bilang ini market 1 detik ya, 1S. Tapi kalau sekitar 2 detik, maka robot harus tahu dan harus bilang ini market 2 detik, karena berdasarkan 30 sampel tick duration yang robot dapat gitu. Oke. Kira-kira begitu cara bot menentukan ini market 1 detik atau market 2 detik ya, dengan cara mengambil rata-rata ini. Atau mungkin teman-teman punya cara lain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi basicnya adalah ini yang kita buat ini, menampilkan dulu selisihnya, selisih antar ticknya ditampilkan terus sampai banyak datanya. Kita punya cukup data, baru dihitung entah mau dirata-ratakan, entah mau dimoduskan itu nilai terbanyak gitu ya, atau mungkin ada cara statistika yang lainnya gitu. Silakan teman-teman kembangkan. Nah, sekarang kita stop. Bagaimana kalau ini kan tick duration 2 detik ya, dan kita tahu ini 2 detik memang. Sekarang saya rubah marketnya, tapi saya nggak ngerubah kodenya nih. Saya nggak ngerubah kodenya, bot harus tahu ini berapa detik, market berapa detik. Berbeda dengan kemarin, kalau kemarin manual, semi manual, user, kalau kita itu harus kasih tahu, oh ini market 1 detik, market 2 detik, ada inputannya 1 atau 2 gitu ya. Tapi sekarang kita nggak kasih ya, kita cukup cuma merubah market ini, lalu langsung kita play, kita lihat si robot mendeteknya berapa. Nih, yang pertama 3, dari blok 1 ke blok 2 dia butuh 3. Selanjutnya ada 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0. Nah, kita buka lognya di bawah-bawah sini. Nah, ini. Nah, kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Tadi itu banyak 2 3, ada yang 4, ada yang 1 juga, tapi kebanyakan 2 3 2 2 gitu. Sekarang kebanyakan ini 1 teman-teman. Tuh, 1. Malah ada 0. Wow, hebat sekali. 0 2 1 gitu ya, 1. Nah, sama teman-teman boleh di average kan, atau dirata-ratakan, atau dimoduskan. Modus itu nilai terbanyak di antara berapa sampel tick gitu, berapa sampel tick duration. Itu ilmu statistika lah gitu ya. Ilmu statistika menentukan entah modus atau average gitu. Itu saran saya yang kepikiran sih. Tapi kalau saya yakin percaya teman-teman punya cara lain mungkin yang lebih akurat, silakan kasih tahu saya atau di share ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaatnya. Oke, nah ini teman-teman lihat nih perbedaannya. Ini secara kasat mata saya tahu ini, oh ini market 1 detik nih ya. Robot pun juga bisa dihitung ini market 1 detik gitu. Oke, jadi sekali lagi, dengan hanya merubah ini dan tidak merubah kode, robot bisa tahu secara otomatis ini market 1 detik, ya 1S ya, 1 second artinya 1 detik, atau yang market 2 detik gitu. Oke, jadi kita sudah berhasil mendetek ini. How to detect market tick duration is apakah 1 second atau 2 second, dengan cara yang automatically ya, automatically.
Gitu caranya. Kodenya seperti ini aja. Nah, teman-teman selanjutnya tinggal di average kan, ini masukkan dalam list, misalnya dalam list 30 list yang isinya 30 sampel, lalu dirata-ratakan atau dimoduskan boleh. Begitu. Nah, dapatlah tag ini. Oke, semoga ilmu ini berguna, bermanfaat. Teman-teman boleh ambil sebagian kodenya, sebagian bloknya, misalnya blok ini saja atau blok ini saja. Silahkan. Lalu dipadankan, disandingkan dengan robot yang teman-teman punya gitu. Atau teman-teman bisa download robot ini lalu dikembangkan dengan caranya teman-teman sendiri. Oke. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Semoga ilmu-ilmu di channel ini bisa teman-teman manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Sampai jumpa di besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.